Kalau mendat ayat lintu mawon nggih. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ayat ke-6. Surat Al-Maidah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Monggo kita buka surat Al-Maidah ayat ke-6. Kalau wasriyen menten ngoten dimaknani dipun terangaken. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridu wa liyaj'ala alaikum min haraj. Ma yuridu wa liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum
waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh kang padha iman, he orang-orang yang beriman. Idza kuntum nalikane ngadeg sira kabeh ketika kamu sekalian berdiri ila shalah untuk salat, faghsilu maka basuhlah wujuhakum wajah-wajah kamu sekalian. Ini khusus bagi orang yang beriman yang mau mendirikan salat, menegakkan salat untuk membasuh wajah ketika dalam keadaan hadas. Kalau masih dalam keadaan suci disunahkan, disukai untuk berwudu. Tapi dalam keadaan hadas otomatis harus berwudu. Faghsilu maka basuhlah wujuhakum wajah-wajah kamu sekalian wa aydiakum dan tangan-tangan kamu sekalian, tangan-tangan sira kabeh. Yang termasuk wajah adalah tumbuhnya rambut di atas, termasuk jenggot, ini termasuk wajah di sini sampai telinga. Ini yang termasuk wajah yang harus dibasuh ketika melakukan wudu. Wa aidiakum dan tangan-tangan kamu sekalian ilal marofik sampai siku. Jadi dibasuh tangan, membasuh tangan, ujung tangan sampai kepada siku. Jadi sikunya termasuk. Saya sering memperhatikan anak-anak itu tidak sempurna, kadang-kadang sikunya itu masih kering sehingga kurang sempurna. Jadi bapak-bapak barangkali melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita belum sempurna, hendaklah ditegur supaya apa? Tidak menjadi kebiasaan. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Jadi sering saya tegur, lo lah sikute si ono ngene. Lah ka ono nang ndi? Maksudnya masih kering, belum terbasuh oleh air. Dan saya sering tegur, lah nek wudune gak sah ya salatmu ya gak sah, ngoten. Ilal marofik sampai siku. Wamsahu biruusikum. Wamsahu dan usaplah biruusikum dengan kepala-kepala kamu sekalian. Para sahabat ketika diminta untuk mempraktekkan bagaimana wudunya Rasulullah, mereka minta air, kemudian basuh tangan, berkumur sambil menghisap. Nek gak tahu ya angel niku. Dadi kumur sambil hisap di hidung. Kemudian membasuh wajah, tangan. Ketika mengusap kepala, beliau memulai dari muqaddami ra'sihi sumarodauma ila qafahu sampai jitok, kemudian sumarodauma ilal makana ladzi minhu. Jadi kemudian diulangi sampai kepada awalnya lagi, famsaku
biruusikum. Tapi ada banyak perselisihan. Bi itu tidak seluruh, hanya sebagian. Maknanya kadang-kadang ada yang mengatakan minimal apa sak rambut. Maknanya kadang enten sing wudu ngeten niku. Sebab biruusikum gak kabeh, sebagian tok ngoten. Alasan ini niku. Tapi dari contoh para sahabat itu mempraktekkan jadi muqaddami roksi sampai jitok kemudian dikembalikan, itu mengusap kepala. Wa arjulakum, dan kaki ilal ka'baini, sampai mata kaki. Ini kadang-kadang juga tidak diperhatikan. Nabi pernah berteriak kepada para sahabat yang tidak menyempurnakan wudhu, yaitu masih ada bagian kaki yang kering, sehingga Rasulullah berteriak, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi kaki yang tidak sempurna wudhunya, minan nari, dari neraka. Jadi karena tidak menyempurnakan membasuh kaki, sehingga Rasulullah berteriak mengingatkan sahabat supaya menyempurnakan membasuh kaki. Pernah suatu saat Rasulullah melihat sahabat itu sholat, kemudian tampak sebagian kaki itu belum sempurna, masih kering, tidak terbasuh oleh air wudhu. Rasulullah memperingatkan, sempurnakan wudhu, ulangi lagi, sholat lagi. Karena wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Sehingga supaya disempurnakan wudhunya, kemudian mengulang sholat lagi. Wa arjulakum ilal ka'bain, jadi kaki sampai kepada mata kaki. Wa in kuntum junuban, wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh, dan apabila kamu sekalian junuban, dalam keadaan junub, fattaharu, maka bersucilah. Lah suci dari junub itu dengan apa? Mandi. Tapi mandi bukan sembarang mandi luar biasa. Kalau mandi biasa mungkin tidak seluruh tubuh, hanya sebagian kepala, tidak seluruhnya. Tapi dengan apa? Kalau junub itu harus seluruh tubuh. La in kuntum junuban fattaharu, maka bersucilah, maksudnya yaitu mandi. Sebelum mandi disunahkan yaitu untuk melaksanakan wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat, tapi tidak membasuh kaki. Kemudian sebelum mengguyurkan air ke kepala, itu tangan dimasukkan ke air, disela-selani, baru diguyur kepada seluruh tubuh. Kita mulai dari yang kanan, kita gosok-gosok, dan seterusnya. Itu junub, mandi junub. Kalau yang terperinci ada dalam hadis, jadi sebelum mandi, Nabi biasanya buang air, kemudian bersuci, kemudian tangannya digosokkan ke tanah. Setelah memegang itu, baru setelah itu berwudu, dan seterusnya seperti yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu pindah kakinya, kemudian dibasuh kakinya. Jadi kaki ditinggal dulu, baru terakhir dibasuh. Itu cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi, yang menceritakan bagaimana mandinya Nabi, yaitu para istri. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh para istrinya itu menerangkan seperti itu. Wa in kuntum junuban fattaharu, maka apabila kamu junub, maka hendaklah bersuci. Junub bagi perempuan yaitu ketika haid ataupun nifas, itu termasuk orang yang terkena
junub atau setelah kumpul suami istri. Hadirin sekalian, beberapa penelitian menerangkan bahwa ketika seorang perempuan itu haid datang bulan, ternyata keringatnya itu berbahaya, sehingga diperintahkan untuk bersuci dengan sedemikian rupa sehingga tidak seperti hanya mandi biasa, karena memang di situ dalam keadaan haid itu keringatnya berbahaya, apalagi darah haid itu luar biasa berbahaya, maka dibersihkan, harus disucikan. Jadi ada hikmah di balik aturan dalam masalah bersuci dengan mandi, termasuk wudu. Di situ ternyata banyak sekali hikmah yang kita peroleh ketika melaksanakan ibadah wudu, yang mana di dalam tangan kita itu ada titik-titik akupuntur yang banyak, yang ketika kita siram dengan air maka itu akan memberikan efek kesehatan bagi tubuh, termasuk kepala, termasuk di wajah. Itu banyak sekali titik-titik akupuntur yang dengan disiram dengan air, dengan berwudu, itu akan memberikan efek kepada seluruh tubuh manusia, terutama yaitu telinga. Di dalam telinga itu ada sekitar 300 titik akupuntur yang apabila ketika kita membasuh telinga, kita gosok, maka di situ akan memberikan kenyamanan ke dalam otak kita. Maka dari itu, misalnya waktu zuhur, ketika pagi sampai siang kita bekerja, kemudian kita berwudu, kita sholat, maka di situ akan meredam keletihan ketika kita melakukan pekerjaan mulai pagi sampai siang hari. Dan di situ ada salah satu sebagian daripada hikmah berwudu. Demikian juga dengan sholat, yang mana ketika siang hari, istilah wong Cina niku turun energi api. Energi api niku panas, cara mesin nek dirusaken nggih bahaya, kedan istirahat. Nah, istirahatnya adalah salat. Energi api ini menterapi jantung. Jadi ketika kita salat zuhur itu sedang memberikan terapi kepada jantung, dan itu akan memberikan efek kesehatan bagi manusia. Kok ngabrak nang salat? Itu sebagian ya. Demikian juga salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh maupun salat duha. Banyak sekali hikmah yang ada di dalamnya. Itu sebagian, masih ada hikmah-hikmah yang lain. Wa in kuntum junuban fattahharu, maka apabila kalian junub maka hendaklah bersuci, yaitu dengan mandi. Wa in kuntum mardo, wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh apabila kamu sekalian mardo dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau ing atase lelungan dalam keadaan bepergian, au jaa ahadun, utawa teka sapa akadun sae sira kabeh mingkum sang sira kabeh minal ghaid, saking ghaid niku buang air besar. Nek wong napa pipis niku dereng mesti ngising, tapi lek ngising mesti pipis. Jadi dalam keadaan sakit atau bepergian atau dari buang air besar, aula mastumun nisa, atau menyentuh kamu sekalian an-nisaa, perempuan, wanita. Lamas di sini sebagian memaknai itu bukan hanya menyentuh biasa, tapi menyentuh luar biasa, yaitu jima. Falam tajidu ma'an, falam tajidu maka orang nemu sira kabeh tidak menemukan ma'an air,
gak nemu banyu, fatayammamu mongko tayammum sa'idan thayyiba, debu yang baik. Jadi ketika kita dalam keadaan bepergian tidak menemukan air untuk berwudu, atau dalam keadaan sakit yang tidak boleh tersentuh air, atau setelah selesai buang air, atau menyentuh wanita tapi tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah bertayamum dengan debu yang baik. Jadi di sini Allah memberikan jalan keluar ketika kita tidak menemukan air, sehingga apabila kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan bepergian tidak menemukan air, maka hendaklah bertayamum. Hari ini sekalian yang dirahmati Allah, kejadian tayamum ini bermula ketika Aisyah kehilangan kalung. Padahal waktu itu saat malam tidak ada menemukan air. Terus sahabat mencari untuk menemukan kalung Aisyah. Pada waktu itu Aisyah di pangkuannya, yaitu Rasulullah sedang tidur. Abu Bakar sebagai orang tua marah-marah kepada anaknya, gara-gara kamu kita tertahan sehingga tidak menemukan air, padahal waktu itu menjelang subuh tidak ditemukan air. Sehingga Abu Bakar marah-marah kepada Aisyah, wetenge niku diduduli ngeten, gara-gara kon akhirnya awake dhewe tertahan gak nemono banyu digawe wudu. Begitu Rasulullah bangun, Allah menurunkan ayat tentang masalah tayamum. Jadi karena kasusnya Aisyah, akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Ketika tidak menemukan air, kita diperintahkan untuk tayamum. Jadi kadang-kadang musibah itu membawa hikmah, ngoten. Jadi kadang-kadang musibah membawa hikmah, termasuk ini ketika Aisyah kehilangan kalung, akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Jadi termasuk apa, asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat. Jadi ada yang mengikuti karena kejadian itu, sehingga Allah memberikan jalan keluar. Ketika kita tidak menemukan air, maka fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Famsahu, maka usapkanlah biwujuhikum, dengan wajah-wajah kamu sekalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kamu sekalian, minhu, dengan debu. Jadi kita cukup mengusap kepada wajah dan tangan. Hari ini sekalian, tentang mengusap tangan itu ada yang membatasi gini saja sudah cukup, tapi ada yang menerangkan sampai siku, padahal kayak wudhu. Ada juga pernah sahabat itu dalam keadaan junub, jauh ngerti carane tayamum, golong-golong kayak kewan, di padane kayak adus junub, padahal cukup diusapkan gini. Jadi ada yang menerangkan sampai sikut kayak wudu, biwujuhikum, dari wajah dan tangan. Hari ini sekalian tentang urutan ini, ada yang menerangkan tangan dhisik juga apa-apa, wajah dhisik juga apa-apa, tapi miturut dalam Al-Quran ada Safa wal Marwah. Jadi apa yang dimulai oleh Allah itulah yang kita jadikan pedoman. Jadi misalnya seperti tawaf, kita mulai dari Safa ke Marwah. Demikian juga dengan perintah tayamum, kita mulai dari wajah kemudian
tangan berdasarkan ayat tersebut. Tapi ada juga yang menerangkan gak apa-apa masih tangan dhisik terus wajah, jadi tidak tertib istilahnya. Jadi ada yang menerangkan bahwa ya harus tertib, yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Jadi nggak boleh kemudian tangan dulu atau wajah diakhirkan. Jadi itu beberapa pendapat tentang masalah tangan dulu apa wajah dulu. Kalau kita ambil pedoman seperti yang dikatakan bahwa Allah memulai, kita ikut yang dimulai oleh wajah dulu kemudian tangan. Ma yuridu wa liyajala alaikum min harad. Ma yuridu orang ngarepake sapa Allah liyajala ndadekake sapa alaikum atas ing atase sira kabeh min harajin saking sempit. Allah tidak menghendaki kesempitan. Jadi dengan adanya perintah wudu, mungkin merasa keberatan, Allah memberikan keringanan dengan tayamum. Walakin yuridu liyutahhirakum, walakin tetapi yuridu Allah menghendaki liyutahhirakum untuk mensucikan kamu sekalian. Jadi dengan adanya perintah untuk berwudu itu adalah untuk mensucikan, waliyutimma, dan untuk menyempurnakan nikmatnya Allah alaikum atas kamu sekalian, la'alakum taskurun, agar kamu sekalian bersyukur. Kita ingat peristiwa COVID 2019. WHO memerintahkan untuk cuci tangan setiap kesempatan. Padahal Islam sudah menentukan sebelum berwudu hendaklah membasuh tangan. Jadi ya di Islam saja nih. WHO muni basuh tangan. Islam sudah menganjurkan membasuh tangan. Dengan bersentuhan dengan air itu bisa mengembalikan kondisi tubuh kita. Jadi kalau kita dalam posisi kelelahan setelah kita bekerja di siang hari, maka dengan kita menyentuh air, membasuh wajah, mengusap kepala, tangan, kaki, itu semuanya dalam rangka mengembalikan kondisi kesegaran tubuh kita. Demikian juga ketika dalam keadaan junub. Jadi dalam keadaan junub kita kasih obat apa saja itu belum bisa memberikan kesegaran kembali kepada tubuh kita. Tapi dengan cara mandi junub itu sudah bisa mengembalikan kondisi kesegaran tubuh manusia. Fattoharu. Dan apabila dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan tidak boleh menyentuh air atau tidak bisa menyentuh air karena posisinya di bebet, di apa istilah ini? Itu boleh dengan dengan cara tayamum. Demikian juga Rasulullah pernah mencontohkan, yaitu mengusap khuf. Jadi ketika wudu, imamah, serban itu tidak dilepas, tapi diusap luarnya saja. Demikian juga dengan sepatu khuffaini. Jadi tidak melepas sepatu, tapi cukup diusap luarnya saja. Ali radhiyallahu an pernah berkata, kalau agama menurut akal, yang dibasuh, yang diusap delamane sikil. Apa kok ndukure tok? Ngoten.
Jadi kadang-kadang apa gak masuk akal. Jadi cukup mengusap muzah atau kaos kaki atau sepatu. Tapi syaratnya ketika kita masukkan kaki kita ke dalam sepatu dalam keadaan suci. Ada yang menyarankan sebelum kaki dimasukkan sepatu untuk berwudu dulu, masukkan sepatu. Nah itu boleh digunakan sampai 3 hari. Jadi selama 3 hari tidak membasuh kaki, tapi cukup mengusap bagian luar sepatunya. Itu ada sampai 3 hari. Kalau 3 hari tidak pernah hadas, sapa kira-kira tolong dino gak hadas nih. Kadang-kadang kados kula ngaten iki, mulane kula rinek ten griya niku dilokno, oh anake emak ngentutan ngaten. Dadi kadang enten sing kantos muncale mantun asar niku wudu, ngantos isya niku mboten hadas, mboten napa. Misale mboten wudu malih. Saged-saged kinten sedalu mboten hadas niku. Dadi enten ta sahabat napa niku. Dadi salat subuh wudune salat subuh niku wudune salat maghrib. Dadi selama semalam niku mboten hadas. Saged ta kinten-kinten. Mboten saged. Dadi masalah wudu menika enten ingkang memberikan istilahnya memperbarui wudu senajan mboten hadas, mboten napa-napa, setiap salat menika berwudu. Tapi nek sampean yakin mboten dereng hadas, mboten napa-napa, napa memperbarui mboten wudu malih mboten napa-napa. Tapi menika tergantung napa keyakinan masing-masing. Misalnya sampean yakin nek mboten dereng hadas, misalnya mboten wudu, mboten napa-napa. Tapi misalnya memperbarui wudu menika nggih sae. Sedherek-sedherek ingkang minulya, beberapa perbuatan ingkang dipun anjuraken berwudu riyin selain salat. Misale jenengan medal ke griya badhe berangkat kerja, badhe dalam keadaan perjalanan, disunahkan berwudu. Saderenge maos Quran, misalnya dalam keadaan hadas, menika nggih dianjuraken berwudu. Badhe tilem menika dipun anjuraken berwudu seperti hanya wudu untuk salat. Demikian juga menawi jenengan kumpul suami istri, mari ronde pertama terus kepingin ronde kedua, menika dipun sunahkan berwudu riyin. Rasulullah sering dalu menika junub mboten langsung mandi, tapi namung wudu tok mantun ngoten terus tilem. Baru menjelang subuh menika berwudu terus atus junub. Lan kata sangat amalan-amalan ingkang dianjuraken dalam keadaan berwudu dalam keadaan suci. Menawi jenengan saged begitu batal wudu malih, begitu batal wudu malih, selalu dalam keadaan suci. Kados dene sinten Bilal bin Rabah niku ditegur kali Rasulullah, Bilal sampean ngamalno apa kok aku krungu kresek-kreseke sandal milik swarga. Jadi tiange dereng mlebu swarga mumpun kepireng kabar sandale mun kresek-kresek ndek swarga. Akhire Bilal jelasaken bilih nek mari wudu begitu napa hadas wudu mboten salat dua rakaat. Yang saged ngamalaken menawi saged. Nek kula dereng saged. Jadi setiap saat dalam keadaan napa berwudu dalam keadaan suci. Malah-malah enten napa istilahnya lek mulutan, peringatan maulutan niku nek masak niku kedah dalam keadaan napa
bersih dalam keadaan mboten hadas saking napa hormate terhadap peristiwa ngoten niku wau ngoten ngantos kados ngoten niku. Sedherek-sedherek ingkang mulya banyak sekali hikmah ingkang saged kula petik dari napa wudu menika, dari segi kebersihan, dari segi kesehatan menika kathah sanget ingkang saged kita petik hikmah saking wudu kala wau. Kados dene kula terangaken kala wau bilih misale jenengan gadah masalah kesehatan, kuping niki sampean urut-urut ngeten, sampean gosok-gosok ngeten, niku ternyata nggih enten pengaruh terhadap kesehatan badan kula panjenengan sedaya. Sebab ten kene napa telinga niki kathah sanget titik-titik akupuntur ingkang berkaitan kalian kesehatan tubuh kula panjenengan sedaya. Demikian juga dalam napa mandi junub menika kita gosok sirah ngeten. Nah di kepala niku kathah titik-titik akupuntur dengan gerakan-gerakan menika saged memberikan apa efek kesehatan dumateng tubuh manusia. Misalipun nalikanipun kita menuang air ke tubuh bagian kanan, dadi nalikane napa mandi junub menika ingkang teng riyin dipun guyur kepala kanan menika kita guyur menika akan mengaktifkan anggota badan ingkang bagian kiri. Ketika kita mengguyur air di sisi kiri akan mengaktifkan anggota badan ingkang kanan. Sebab antara sirah kali napa awak niku enten napa syarat ingkang silang ngoten. Jadi ngoten niku. Kathah sanget lintu-lintunipun ingkang napa hikmah saking napa wudu maupun adus junub. Dados menika termasuk napa liyutimma atinten niku. Walitimma nikmatahu alaikum la'allakum tashkurun. Dados menika adalah penyempurnaan nikmat Allah la'allakum tashkurun supaya sira kabeh padha syukur. Menawi kula panjenengan sedaya semerap hikmahipun otomatis kula panjenengan sedaya kedah napa syukur. Mila saking menika kita saged simbolaken bahwa perintah Allah apapun niku kadang-kadang ati niku mboten cocok perintah apa iki. Pasti ada hikmah yang tersembunyi yang kadang-kadang diketahui, kadang-kadang belum diketahui. Hikmah dari napa perintah-perintah Allah menika ingkang dipun perintahaken dumateng kula panjenengan sedaya. Semanten napa enten tanya jawab? Mbok pilih enten ingkang tanggap kawula semanggaken. Nggih. Air mustakmal. Air mustakmal niku air yang telah digunakan, ngoten nggih. Dadi mari digawe wudu terus banyune niku balik malih ngeten. Sedherek ingkang mulya di dalam napa istilahnya kesimpulan kula ngeten, mboten enten istilahnya air mustakmal niku. Dadi banyu mari digawe nggih tetep suci. Mulane kadang-kadang enten aturan nek banyu kurang sangka 2 kula niku kena diarani air mustakmal. Dadi mari wudu banyune balik ten ngene ngriku nek kurang dari 2 kula menika aire mustakmal mari digawe ngoten. Terus nek ningali hadis-hadis Nabi menika wudu cukup sakmud. Sakmud niku sak pinten? Nek jenengan bayar fitrah menika napa sak sok. Sak sok niku 2,5 kilo ngeten nah. Banyu sak monten niku cukup untuk mandi Rasulullah. Lah nek wudu cukup sak sok seprapate niku pun cukup damel wudu. Berarti airnya mustakmal no mboten. Dadi misale nek kurang saka 2 kula terus kena banyu misalnya wudu terus balik malih
Mboten napa. Mboten. Kula riyen saderenge ngaos hadis niku nggih ningali wudu kok cuma sak timba kok cukup ngoten. Bareng kula ngaji walah ya bener ngoten. Lah kula saderenge niku belajare nek banyu kurang sangka 2 kula nek kenek napa mari gawe wudu terus balik malih gak kenek digawe maneh ngoten. Terus menawi kurang sangka 2 kula nek klebon najis senajan gak berubah warna rasae menika pun najis. Tapi lek lebih dari 2 kula, sak kula niku sak pinten 2 kula niku. Semerap ukurane. Sak dira, tingginya 1 dira, lebarnya 1 dira, panjangnya 1 dira. Menika sak 2 kula ngoten. Nek kurang saking niku misale keng klebon napa najis masih gak berubah warna rasae menika sampun najis. Tapi nek lebih saka 2 kula selagine durung berubah warna rasae menika dereng najis. Mila saking menika nek wudu kurang saka 2 kula nek banyune balik malih niku wau darani banyu mustakmal. Saking hati-hatine kados ngoten niku wau. Lah supaya ngirit ya napa nomor keran nomor ceret ngoten saged hemat air. Dados ngoten niku nggih air mustakmal, air yang pernah digunakan. Wonten malih? Cekap nggih. Semanten ingkang saged kula samaken bilih wonten kaleresan menika sangersanipun Allah, bilih wonten keklintuhan, kekeliruan menika saking kekurangan pribadi kula piyambak, kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah paring kefahaman dumateng kula panjenengan sedaya. Amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن